Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikrimatul Azizah Rahma akan menjelaskan mengenai hukum pidana. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang tindak pidana yang membahayakan kepentingan umum. Perbuatan tersebut dihukum dan merupakan penderitaan atau siksaan. Secara umum, pengertian hukum pidana ada dua, yaitu ius punale dan ius punien. Ius punale merupakan hukum pidana objektif. Menurut Metzger, arti hukum pidana ini adalah aturan-aturan hukum yang terkait dengan suatu tindakan yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berupa pidana. Selain itu, Pompe juga merumuskan hukum pidana objektif sebagai aturan hukum yang diputuskan untuk melawan tindakan apa yang harus dijatuhkan pidana dan hukuman apa yang sesuai. Sementara itu, ius puniendi atau pengertian hukum pidana secara subjektif menurut Sudarto memiliki dua pengertian, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Menurut pengertian luas, yaitu hubungan dengan hak atau perlengkapan negara untuk menjatuhkan atau menetapkan ancaman pidana terhadap suatu perbuatan. Sedangkan menurut pengertian sempit, yaitu hak negara untuk menuntut kasus pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan perseorangan, hak asasi manusia, dan masyarakat. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi. Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafat yang bertujuan dasar adanya sanksi pidana. Tujuan ini biasanya atau umumnya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana, akan tetapi dapat dibagi dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum. Yang kedua, tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatis dengan dimensi yang jelas dan konkret yang berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini adalah perwujudan dari tujuan yang pertama. Pembagian hukum pidana. Pembagian hukum pidana sebagai berikut. 1. Berdasarkan wilayah berlakunya dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum atau berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, KUHP, dan undang-undang tersebar di luar KUHP. Yang kedua, hukum pidana lokal, yaitu perda untuk daerah-daerah tertentu. Yang kedua, berdasarkan bentuknya. Yang pertama, hukum pidana tertulis dari dua bentuk, yaitu hukum pidana yang dikodifikasi atau KUHP dan hukum pidana yang tidak dikodifikasi atau UU Tindak Pidana Ekonomi, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Uang, UU Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan sebagainya. Yang kedua, hukum pidana tidak tertulis atau hukum pidana adat adalah hukum yang berlaku hanya untuk masyarakat-masyarakat tertentu. Yang ketiga, hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku secara umum bagi semua orang. B. Hukum pidana khusus adalah ketentuan-ketentuan hukum pidana yang pengaturannya secara khusus yang titik berat pada golongan tertentu atau militer atau suatu tindakan tertentu seperti pemberantasan tindak pidana ekonomi korupsi. 4. Hukum pidana material dan hukum pidana formil. A. Hukum pidana material adalah hukum yang mengatur atau berisikan tingkah laku yang diancam pidana, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, dan berbagai macam pidana yang dapat dijatuhkan. B. Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah seperangkat norma atau aturan yang menjadi dasar atau pedoman bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyidikan,
penuntutan, menjatuhkan dan melaksanakan pidana dalam suatu kasus tindak pidana. Peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah suatu peristiwa atau rangkaian perbuatan di mana seseorang melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran pidana pada waktu dan tempat tertentu yang dapat dikenai hukum pidana. Istilah peristiwa pidana digunakan dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14. Suatu peristiwa hukum dinyatakan sebagai suatu peristiwa pidana jika memenuhi unsur objektif dan unsur subjektif. Peristiwa pidana ini harus meliputi syarat adanya suatu perbuatan atau kegiatan tertentu yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa. Perbuatan pidana atau delik. Pelanggaran pidana adalah suatu perbuatan yang menyalahi suatu aturan atau tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, baik dilakukan dengan sengaja maupun secara tidak sengaja. Istilah perbuatan pidana ini digunakan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan, dan acara pengadilan-pengadilan sipil. Contoh dari perbuatan pidana itu sendiri apabila terdapat seseorang yang mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm atau membawa SIM. Perbuatan atau delik yang berkaitan dengan perbuatan membujuk atau penggerak dalam tindakan pidana penipuan ada dua jenis, yaitu perbuatan atau delik formal, yaitu suatu perbuatan yang dilarang, dan yang kedua perbuatan atau delik material, yaitu cara-cara yang dilakukan oleh pelaku dengan tipu muslihat, keadaan palsu, sifat palsu, rangkaian kata-kata bohong, sehingga seseorang terperdaya atau tergerak hatinya untuk menyerahkan suatu barang. Macam-macam perbuatan pidana atau delik. 1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum. Dan yang kedua, delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai mala quia prohibia atau delik undang-undang. 2. Delik formal dan delik material. Delik formal adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Dan delik material adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. 3. Delik komisionis, delik omisionis, dan delik komisionis per omissionen komisa. Delik komisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Delik omisionis adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, sedangkan delik komisionis per omissionen komisa adalah delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. 4. Delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Delik culpa adalah delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. 5. Delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Delik berangkai adalah delik yang baru apabila dilakukan beberapa kali perbuatan. 6. Delik yang berlangsung terus dan delik selesai. Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Sedangkan delik selesai adalah delik tiada lebih dari satu perbuatan yang mencakup melakukan atau melalaikan atau menimbulkan akibat tertentu. 7. Delik aduan, yaitu delik yang tuntutannya hanya dilakukan apabila pengaduan dari pihak yang terkena. 8. Delik sederhana dan delik yang ada pemberatannya atau peringatannya. Delik yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Sedangkan delik sederhana misalnya penganiayaan dan pencurian. Dan yang terakhir, delik ekonomi, yang biasanya disebut tindak pidana ekonomi. Poin selanjutnya adalah sanksi hukum pidana. Dalam hukum pidana pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut dengan KUHP membagi hukuman menjadi dua jenis, yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Yang pertama adalah hukuman pokok. Hukuman pokok terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah A. Hukuman mati, B. Hukuman penjara, C. Hukuman kurungan, D. Hukuman denda, E. Hukuman tutupan. Yang kedua adalah hukuman tambahan. Hukuman tambahan terbagi menjadi 3, yaitu
A. Pencabutan beberapa hak yang tertentu. B. Perampasan barang yang tertentu. C. Pengumuman keputusan hakim. Poin selanjutnya adalah kitab-kitab undang-undang hukum pidana atau yang disebut KUHP. Yang pertama adalah buku ke-1 yang menjelaskan tentang aturan umum. Daftar isi bab 1 adalah batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan. Bab 2 adalah pidana. Bab 3 hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana. Yang keempat adalah percobaan. Yang bab kelima penyertaan dalam tindak pidana. Bab ke-6 perbarengan tindak pidana. Bab ke-7 mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan. Bab yang ke-8 hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana. Bab ke-9 arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang aturan penuntut. Buku kedua adalah kejahatan. Daftar isi yang pertama adalah bab 1 kejahatan terhadap keamanan negara. Bab 2 adalah kejahatan-kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden. Bab 3 adalah kejahatan-kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat serta wakilnya. Bab keempat adalah kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan. Kelima adalah kejahatan terhadap ketertiban umum. Keenam adalah perkelahian tanding. Ketujuh adalah kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Kedelapan adalah kejahatan terhadap penguasa umum. Kesembilan adalah sumpah palsu dan keterangan palsu. Bab ke-10 adalah pemalsuan mata uang dan uang kertas. Bab 11 adalah pemalsuan materai dan merek. Bab 12 adalah pemalsuan surat. Bab 13 kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan. Bab 14 kejahatan terhadap kesusilaan. Bab 15 adalah meninggalkan orang yang perlu ditolong. Bab 16 adalah penghinaan. Poin selanjutnya adalah masih dengan buku yang kedua dengan judul kejahatan. Daftar isi bab ke-17 adalah membuka rahasia. Bab 18 adalah kejahatan terhadap kemerdekaan orang. Bab 19 adalah kejahatan terhadap nyawa. Bab 20 adalah penganiayaan. Selanjutnya adalah bab 21 adalah menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan. Bab 22 adalah pencurian. Bab 23 adalah pemerasan dan pengancaman. Bab 24 adalah penggelapan. Bab 25 adalah perbuatan curang. Bab 26 adalah perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak. Bab 27 adalah menghancurkan atau merusakkan barang. Bab 28 adalah kejahatan jabatan. Selanjutnya adalah bab 29 kejahatan pelayaran. Bab 29A kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana atau prasarana penerbangan. Bab 30 adalah penadahan, penerbitan dan percetakan. Poin selanjutnya adalah buku 3 yang berjudul tentang pelanggaran. Daftar isi bab 1 adalah tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan. Bab 2 adalah pelanggaran ketertiban umum. Bab 3 adalah pelanggaran terhadap penguasa umum. Bab 4 pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan. Bab 5 adalah pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan. Bab 6 adalah pelanggaran kesusilaan. Bab 7 adalah pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan. Bab 8 adalah pelanggaran jabatan. Bab 9 adalah pelanggaran pelayaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.